Yang tadi izin siapa namanya? Aulia ini ya? Yang Kevin nggak ya? Nggak, emang nggak masuk ya? Ada Kevin? Nggak ada ya berarti. Oke, kita langsung aja. Setelah itu kita lanjut diskusi ya ini tentang coexistence. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, iya Bu, terdengar jelas. Ya, coexistence of undernutrition and obesity in urban settings ya. Ya, jadi kita sering mendengar istilah double burden malnutrition ya. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah ya dari coexistence of undernutrition of nutrition yaitu yang terkait dengan double burden malnutrition atau triple burden malnutrition ya itu istilah yang kalau triple burden itu terkait dengan makronutrien. Nah, double burden malnutrition ya itu adalah coexistence ya. Jadi kita bisa menemui ya kondisi undernutrition dan overnutrition baik makro maupun mikronutrien pada perjalanan hidup ya pada populasi yang sama atau pada komunitas yang sama atau dalam satu keluarga atau jadi ketika ketika masih balita misalnya stunting ketika dewasa dia mengalami obesitas ya. Kemudian juga di dalam satu keluarga bisa jadi ya misalnya ibunya obesitas anaknya undernutrition atau misalnya suami istri gitu ya. Ibunya obesitas ya, kemudian bapaknya ya ternyata underweight atau dalam satu komunitas ya. Satu komunitas misalnya di kelas Anda ya, dalam satu kelas Anda itu bisa jadi ada yang under dan ada yang overnutrition. Benar nggak ya? Ada atau dalam satu komunitas FKM ya. Kemudian juga dalam satu populasi ya. Jadi populasi itu bisa populasi yang besar ya, atau populasi kecil, misalnya dalam satu kota, dalam satu negara, dalam satu provinsi ya, atau populasi etnis tertentu ya, atau dan yang lainnya. Bisa jadi ada kondisi terjadi coexistence antara under nutrition. Jadi sebenarnya DBM ini adalah masalah di dunia, ya, seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia juga. Ya. DBM ini mempengaruhi negara kaya maupun negara miskin. Ya. Negara kaya juga mengalami, negara miskin juga mengalami. Ya. Jadi 25% dari penduduk dunia itu mengalami overweight. Di sisi lain, 17% anak prasekolah mengalami underweight. Dan 85,5% dari anak prasekolah mengalami stunting. Nah, yang terkait dengan makronutrien, ketahui ada 40% wanita wanita usia produktif mengalami anemia. Kalau di Indonesia, ibu hamil ya, hasil risk kesedas itu mengalami anemia sekitar 48%. Jadi hampir 50%.
Jadi kalau misalnya kita eh, kalau misalnya ada dua orang ya, kita melihat dua orang wanita yang sedang hamil ya, bisa jadi salah satunya ada sedang mengalami atau dia menderita anemia. Kemudian sepertiga dari populasi global itu juga masih menderita defisiensi iodin. Nah, obesitas ini ya secara global itu mengalami 3 dekade. Tapi di negara-negara yang low and middle income countries, eh, perjalanan eh, apa itu kenaikan jumlahnya itu jauh lebih cepat. Jadi di RMI sekali lipat ya apa itu obes- ini hasil apa ini laporan dari World Bank tahun sekitar 2013. Jadi bisa jadi sekarang bisa lebih besar lagi ya. Dan Indonesia sekarang masuk negara yang menengah, ya. Bukan low and middle income countries lagi. Tapi saat itu masih masuk ya, masih masuk LMIC. Nah, ini kita melihat di sini ya, triple burden malnutrition ya. Ada undernutrition, ada overweight and obesity, dan juga micronutrient deficiencies. Ya. Jadi kalau berdasarkan SSGBI tahun 2019, itu 27,67% ya yang mengalami stunting, tapi ini tahun 2019 ya. Kemudian akhirnya terus berkurang ya persentasenya pada tahun 2000 eh, SSGI 2022. SSGI 2022 berkurang menjadi 21 sekian persen ya. Nah, ini hasil yang 2023 ini sudah selesai tapi belum di launching ya. Nah, ini kabar-kabarnya sih nggak malah turun ya, tapi karena memang sampelnya lebih besar yang sekarang. Karena dibarengkan dengan dibarengkan dengan risk cerdas. Nah, yang mengalami stunting 10,2. Jadi kalau masih di atas 20%, itu termasuk high prevalence ya untuk stunting ini. Kalau ini masuk moderate ya, kalau untuk wasting 10,2. Kemudian ya overweight dan obesitas ya, itu terus juga meningkat pada anak-anak maupun orang dewasa. Sedangkan micronutrient deficiencies ya, nah ini di ibu hamil itu 48,9% di Indonesia ya. Nah, seiring dengan itu juga semakin meningkat hipertensi, stroke, dan diabetes. Jadi kenaikan prevalensinya itu seiring dengan kenaikan obesitas. Nah, sekarang apa penyebabnya dari double body malnutrition di Indonesia? Ya, pertama kita bisa melihat dari lingkungan kesehatan dan secara biologi. Jadi kita ketahui life expectancy ya atau usia harapan hidup sudah semakin masyarakat kita yang memiliki akses ke pelayanan kesehatan dasar dan juga semakin terdistribusinya dengan merata ya fasilitas kesehatan ya di berbagai daerah di Indonesia termasuk juga nakesnya sudah semakin banyak tersebar ya sehingga itu juga eh, berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup ya. Nah, tentunya dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup ini akan meningkatkan pula populasi pada lansia gitu ya. Dan terjadi epidemiological transition ya,
Ya, karena terjadi perubahan ya struktur usia yang itu berkontribusi juga pada pergeseran burden disease ya dari infectious disease menjadi non-communicable diseases. Ya. Dan hari ini ya NCD itu ya, non-communicable disease itu merupakan eh, penyebab utama ya kecacatan dan kematian di Indonesia. Ya, bisa karena diabetes, karena stroke, karena hipertensi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah economic and food environment. Nah, di Indonesia ini ya semakin meningkat ya kesejahteraannya yang diikuti dengan penurunan kemiskinan dan juga semakin meningkat ketersediaan pangan ya yang bisa dilihat dari energi ya per kapita, energi yang dikonsumsi per kapita yang itu umumnya ya terbanyak berasal dari eh, konsumsi lemak yang 2 kali lipat. Nah, konsumsi nasinya masih tetap stabil, tapi yang energi tambahannya yang double tadi itu berasal dari daging dan ikan yang double, lalu dari susu yang 3 kali lipat, dan dari tepung yang meningkat 6 kali lipat. Ya, jadi sekarang kita nggak rasanya nggak bisa menghindar dari tepung ya. Tadi pagi jam 7 yang kelas B ya, itu bilang beli seblak katanya. Oh, seblak itu katanya dari tepung juga gitu ya. Jadi banyak makanan yang kita dikelilingi tepung. Sekarang beli ayam goreng juga kayaknya banyak tepungnya gitu ya dibandingkan ayam. Apalagi yang ayam apa tuh? Pok, pok, apa sih? Pok, apa sih? Apa namanya yang baru itu? Pok tuh apa itu? Nah itu kan, nah itu banyak tepungnya juga ya. Nah secara simultan ya juga terjadi ya peningkatan perdagangan global ya dari makanan yang makanan impor ya berjibun datang ke Indonesia sehingga semakin meningkat jumlah proses food yang diimpor yang datang ke low and middle income countries sehingga semakin tumbuh apa itu kayak hmm, apa bisnis yang supermarket yang di sana ada di sini ada Superindo ada di mana-mana kayak sih cabang-cabangnya ya Superindo kayak gitu dan di negara lain juga ada Superindo seperti itu dan juga multinational fast food companies ya termasuk kayak Mixu itu kan dari Cina ya di sana viral di sini juga viral kayak tiba-tiba banyak berdiri ya bahkan katanya apa eh, kalau ada ruko kosong nah itu akan menjadi eh, outletnya Mixu kayak gitu ya nah di perkotaan inilah ya khususnya Pak yang paling terdampak ya adanya outlet makanan yang komersial tersebut ya outlet yang baru yang di luar ada dan viral ya segera biasanya setelah itu juga masuk di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah physical or built environment. Jadi lingkungan perkotaan itu eh, apa tidak ramah ya atau kurang ramah untuk jalan kaki ya untuk melakukan aktivitas fisik ya karena dan ditambah dengan akses yang terbatas pada healthy food yang kita bisa lihat di berbagai eh, wilayah di perkotaan. Nah, so that those traveling to and from school and work ya, have few options. Jadi kalau kita pergi ke sekolah atau adik-adik Anda ya anak saya ke sekolah atau berangkat kerja, orang tua berangkat kerja ya, atau Anda sudah bekerja juga mungkin ya, itu kita tuh jadinya hanya punya sedikit pilihan ya. Eh, yang terbanyak adalah
em, makanan yang ya, itu ready made foods outside of the home ya. At present, yeah, and particularly even low public awareness of the DBM problem, yeah, schools are not yet a venue for preventing child obesity. Nah, saat ini ya kita masih belum melihat ya kesadaran publik ya atau kesadaran publik yang masih rendah tentang problem double body malnutrition ini. Mungkin masih kalangan kesehatan dan gizi ya. Gizi kan bagian dari kesehatan juga ya, kalangan kesehatan mungkin yang masih tapi masih aware aja mungkin ya, belum action mungkin ya. Tapi sudah seperti UNER sudah action ya. Jadi mahasiswanya awalnya kaget ya harus parkir jauh terus jalan kaki. Tapi kan diberikan eh, apa akses jalan kaki yang ada apa atapnya kayak gitu kan. Sehingga bisa lebih nyaman dan ya ada tempat untuk akses fisik ya tidak takut tertabrak karena ada Malioboro Street katanya ya depan itu ya yang bisa untuk layah-layah mungkin juga nggak ada yang nabrak ya. Nah itu, nah kalau sekolah juga mungkin masih belum sepenuhnya ya menjadi tempat untuk mencegah child obesity ya. Ya, it is unclear where children buy their food, uh, but likely some 35% itu mereka membelinya dari PKL ya. Nah, karena itu perlu ya ada regulasi ya untuk memastikan anak-anak kita itu makan makanan yang lebih sehat. Dan ini menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Ya, jadi di sekolah pun bisa jadi nanti eh, menjadi salah satu karena di sekolah nggak ada pilihan misalnya ya di kantinnya nggak ada pilihan. Sementara sekarang eh, sekolahnya itu tambah lama ya anak SD, SMP, SMA itu ya sekolahnya itu apalagi anak SMA itu anak saya itu eh, saya belum berangkat dia udah berangkat ya setengah tujuh kurang pulangnya maghrib biasanya jadi malah ngalai atau sama dengan orang kerja ya gitu. Padahal rumahnya dekat ya apalagi temennya banyak yang jauh yang mungkin perjalanan 1 jam mungkin dari rumah. Nah itu eh, sementara di sekolah eh, yang tersedia di kantin ya atau mungkin PKL ya yang mungkin belum bisa memenuhi it- eh, apa belum bisa menyajikan ya makanan yang sehat. Kemudian social cultural environment. Ya, jadi Indonesia masih terus menjaga budayanya ya. Meskipun masif ya banyak segala bentuk media sosial ya atau modern media ya. Nah, traditional customs ini ya apa itu kebiasaan-kebiasaan tradisi ya itu mempengaruhi maternal and early child undernutrition terutama yang kebiasaan yang tidak baik gitu ya dan juga ada norma sosial di mana eh, ada di suatu komunitas atau di suatu etnis ya itu orang perempuan itu menikahnya ketika masih remaja masih tergolong anak-anak ya kan 17 tahun sampai 17 tahun kan anak. Nah, 25% ya wanita usia produktif itu menikah sebelum usia 18 tahun ya. Dan 10% sebelum usia 16 tahun. Nah, ini eh, dapat berkontribusi ya pada tingginya apa itu angka kematian atau high low birth ya. Jadi tingginya BPLR ya, berat badan lahir rendah. Nah, pada saat yang sama ya, anak-anak ini di sisi lain itu juga mulai banyak
terpapar screen ya, bukan hanya televisi. Kalau di sini masih disebutkan televisi ya, itu sekitar 4 jam dalam sehari ya. Ini mas beberapa tahun yang lalu, mungkin sekarang bisa jadi ada penelitian terbaru lagi yang lebih banyak lagi jamnya gitu ya. Ditambah dengan banyaknya iklan-iklan proses food yang mendominasi media yang ditujukan ke anak-anak. Dan orang tua juga, aduh, 2 menit ini kayak gitu. Nah, mayoritas orang tua juga eh, memberitahu atau melaporkan bahwasanya mereka itu membeli karena pilihannya anak-anak, anak-anaknya maunya ini gitu ya. Ya, dipengaruhi oleh iklan-iklan itu ya. Sehingga banyak pengaruh-pengaruh dari luar ya yang perlu di apa ada kebijakan khusus ya. Misalnya di seperti di negara mana ya, paling Chili ya contohnya ya. Sekarang udah melarang iklan yang menyasar iklan apa ini makanan processed food ya atau makanan yang tinggi gula garam ke anak 14 tahun ke bawah. Nah, ini adalah beberapa kebijakan yang bisa diambil ya, beberapa pilar dari 4 pilar itu yaitu sustainable food security ya, lalu food safety, lalu healthy lifestyle dan nutrition. Nah, sektor apa aja yang bisa melakukan itu ya? Pertama sektor kesehatan. Ya, untuk food safety ya tentunya perlu food safety and hygiene regulation ya, perlu ada regulasi karena makanan bergizi kalau tidak aman juga tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Lalu ada food inspection dan food standard ya. Itu kita sudah ada BPOM seperti itu ya. Lalu eh, pilar berikutnya adalah yang terkait kesehatan ya, yaitu yang bisa dikerjakan oleh sektor kesehatan yaitu healthy lifestyle ya. Ya, promotion of healthy eating, promotion of exercise, kemudian infection control, family planning, ya. Kemudian yang nutrition ada micronutrient supplementation, ada nutrition education, ada dietary guidelines, lalu ada nutritional surveillance. Nah, kemudian sektor public work and urban planning. Nah, ini harus di planning juga kan. Rural roads ya, irrigation, kemudian food safety itu terkait water and sanitation, kemudian yang healthy lifestyle itu urban bike lanes ya, jadi jalur pesepeda ya. Jangan sampai gara-gara sepedaan eh, serempet gitu ya. Itu kapan tuh ada eh, bus apa ya, panglang merah juga ya itu pas sepedaan itu serempet terus meninggal. Ternyata beliau bus besar. Lalu juga pedestrian jalan kaki ya, jadi area untuk berjalan kaki. Nah, kemudian yang agriculture. Nah, itu terkait dengan sustainable food security ya. Jadi memastikan food availability atau food production ya. Jadi memproduksi apa beraneka ragam pangan ya. Dan untuk food safety-nya ada food standard. Dan untuk education ya ada school garden, school meals. Nah ini school meals ini bisa ini yang di apa yang insya Allah segera meluncur ya. Apa program makan siang gratis. Nah ini bisa masuk di sini. Sektor pendidikan bisa dilaksanakan eh, apa makan siang gratis misalnya atau school meals di sini atau school gardens supaya anak-anak apa itu karena kalau kita kita pasti beda kan kalau kita menanam sendiri terus tumbuh buahnya, tumbuh sayurnya harus kita konsumsi sendiri itu ada motivasi ya untuk mengonsumsinya. Demikian juga anak-anak kalau dilibatkan dalam school gardens. Lalu food safety ya, ada hygiene education, kemudian healthy lifestyle ya, physical exercise, lalu life skill and sex education. Ya, terkait juga dengan yang sex education itu terkait ya, life skill juga terkait tadi ya, supaya dia ya, supaya
mempersiapkan. Ini bidang pendidikan juga ya, mengutamakan pendidikan dan sebagainya. Ya. Terus sekolah juga bisa untuk anemia kontrol maupun nutrition. Lalu untuk sektor social welfare ya atau social security, nah bisa disediakan full access atau cash transfer atau security. Lalu untuk industri dan trade ya dan perdagangan ya ada food availability ya, manufacture and mart dan nutrisinya food fortification ya. Lalu ada kenapa Briska? Mohon maaf Bu, izin menyala. Ini untuk Zoom-nya eh, kurang 4 menitan nih. Iya, ini sudah slide terakhir. Di dua Ibu. Kedua, oke. Nah, terkait dengan public information sektor informasi ya, mungkin Kementerian Kementerian Menteri Informasi ya dan Teknologi ya. Nah, itu terkait marketing ya pada anak-anak ya itu perlu dibatasi ya supaya anak-anak ini ya tidak terpengaruh ya karena dia belum bisa memilih atau bisa berpikir kritis terhadap iklan yang ke yang apalagi iklan itu misalnya oleh influencer anak-anak, wah itu mudah banget itu terpengaruhnya, ingin langsung beli gitu seperti itu. Seperti yang dicontohin kayak gitu. Kemudian untuk nutrition ya, untuk public information ya perlu ada misalnya untuk marketing ya, eh, best mix substitutes ya. Jadi ada kode khusus ya untuk pemasarannya itu. Mungkin harus ada term and condition seperti itu ya. Kemudian finance atau ekonomi ya itu untuk sustainable food security ya bisa dilakukan food subsidies ya. Misalnya kemarin beras langka langsung di dijoki misalnya ya di blok ya atau eh, apa istilahnya apa ya. Jadi pasar-pasar itu didatangkan beras kayak gitu ya atau bahan makanan lainnya supaya harganya stabil dan tersedia gitu ya. Operasi pasar istilahnya. Nah, kemudian yang kedua import export restriction ya. Jadi bisa pembatasan impor, bisa juga pembatasan ekspor. Nah, itu supaya yang penting di dalam negeri ini bisa berkesinambungan ya, keamanan pangan, ketahanan pangannya ya, atau kesediaan pangannya. Kemudian juga bisa terkait ekonomi juga atau keuangan itu adalah adanya food taxes ya. Jadi pajak makanan, terutama makanan yang misalnya tinggi akan gula garam, ya lemak, itu diberikan pajak yang tinggi. Nah ini ya khusus untuk ini ya pengantarnya udah selesai. Setelah ini saya akan ke kelas ya. Nanti setelah 1 menit lagi kan selesai. Nanti kalau kelas mati ya udah. Nanti habis ini saya ke kelas ya. Nanti Anda diskusi. Ada 11 kelompok. Ya satu kelompok kan ada 7 orang. Ya. Yang masuk aja, yang eh, dimasukkan. Ya. Karena yang di sini saya lihat yang hadir, mungkin 52 ada bergabung-gabung gitu ya sama temannya. Mungkin bisa, mungkin sebenarnya banyak. Nah, nanti dari 11 kelompok itu ya masing-masing membahas eh, yang kelompok 1, 2, 3 membahas double malnutrition pada individu. Itu mengapa terjadi, solusinya apa. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 double burden
malnutrition pada keluarga, satu keluarga. Lalu 789 eh, ke komunitas, dan silakan ditulis contohnya komunitas mana, gitu. Terus 1011 ke populasi. Ya. Burden malnutrition pada populasi. Ya, penyebabnya apa dan solusinya apa. Nah, ini kita selesai jam 12.40, jadi tadi